Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi ilmu yang saya dapat dari mata kuliah manajemen dan kebijakan kesehatan, termasuk aktor-aktor yang berpengaruh dalam kebijakan kesehatan. Mata kuliah ini diambil Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Budi Karunia, mahasiswa ekstensi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Manajemen Asuransi Kesehatan 2019. Menurut WHO, definisi sehat itu sebagai berikut. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Yang artinya adalah sehat itu sebagai keadaan yang sejahtera dari badan, mental, sosial, dan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit maupun cacat. Sedangkan menurut Winslow, kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir. Upaya ini untuk penerapan ilmu ke dalam praktik atau seni yang dapat mencapai sasaran baik, sasaran antara hingga tujuan akhir. Maka dapat dilihat, C.A. Winslow lebih berfokus pada proses sistematis untuk mewujudkan kondisi sehat secara bersama-sama. Selanjutnya, ruang lingkup mata kuliah ini menyajikan prinsip-prinsip administrasi atau manajemen dan kebijakan kesehatan serta aplikasinya dalam bidang kesehatan dan beberapa kebijakan kesehatan rasional yang penting saat ini. Ruang lingkup dari mata kuliah ini terdiri dari prinsip administrasi dan manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian, kepemimpinan, serta berbagai kebijakan dan undang-undang yang terkait kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, administrasi kesehatan. Menurut Komisi Pendidikan Administrasi Kesehatan Amerika Serikat, administrasi adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian, dan penilaian terhadap sumber tata cara dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Administrasi kesehatan merupakan cabang dari ilmu administrasi yang secara khusus menilai kondisi sehat dan sakit pada masyarakat. Dan tujuan yang dicapai adalah untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan dilahirkan oleh aktor-aktor kesehatan yang kompeten dan kompatibel di bidangnya. Berikut, saya perkenalkan aktor-aktor kesehatan yang berpengaruh. Yang pertama, ibu saya. Nama, Wastini, lahir 62 tahun yang lalu di Cirebon. Dia telah melahirkan 8 anak dan bekerja sebagai pedagang. Beliau menceritakan bahwa saya telah dilahirkan di sebuah klinik kebidanan di Bandung 26 tahun lalu. Kami 8 anak yang dilahirkan darinya dirawat dengan sangat hati-hati. Saya diceritakan bahwa semua anaknya tidak ada yang telat vaksin dan imunisasi, dan pemeriksaan yang dilakukan pun tidak pernah telat. Yang kedua adalah petugas puskesmas Kamarang. Namanya Bidan Hilda Siti Nurkholida, jabatannya Bidan Ponet Puskesmas Kamarang, lulusan tahun 2016 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Beliau bertugas melakukan pelayanan kebidanan khususnya intra dan postpartum di Vaskes tingkat 1. Menurut beliau, pada masa pandemik saat ini, pelayanan tetap berjalan namun dengan sangat hati-hati. Karena banyak ibu hamil dan pengunjung puskesmas yang tidak mengetahui dia terkena COVID atau tidak, dan banyak juga menutupi keadaan mereka. Aktor kesehatan ketiga yaitu Dr. Muhammad Imron MKM. Beliau menjabat sebagai Kasubit Pembimbingan dan Bimkes di Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut beliau, dengan adanya pandemik ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan di Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena banyak kegiatan juga yang telah dilakukan di dalam negeri, sedangkan kegiatan di Saudi Arabia dialihkan ke dalam program penanganan COVID di dalam negeri. Aktor kesehatan terakhir yang saya wawancarai adalah Dr. Maksi Resis Rondonowu, DHSM, Magister Administrasi Rumah Sakit. Beliau adalah PLT Direktur
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau memaparkan selama masa pandemik ini, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dari Kemenkes, diharapkan pemerintah daerah untuk bekerja sama dan berdasarkan arahan Presiden Jokowi pada bulan Juli, diharapkan target vaksin 1 juta per hari sehingga ketercapaian vaksin di Indonesia meningkat. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jikalau ada salah kata dan perbuatan. Tetap menjaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.